Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Veronica Angelina Budi dengan 3 digit NIM terakhir 001 bersama dengan teman-teman dari SGDA 1 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul penelitian deskriptif potong lintang. Bisa di next. Baik, berikut adalah anggota-anggota dari SGD kami. Bisa di next. Baik, untuk latar belakangnya itu sendiri, diare merupakan penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar air dalam feses karena homeostatis metabolisme dalam kinerja usus kecil dan usus besar yang terganggu. Perubahan yang terjadi berupa perubahan peningkatan volume, keenceran, frekuensi, dengan atau tanpa lendir darah, seperti lebih dari 3 kali dalam 1 hari, dan pada neonatus lebih dari 4 kali per hari. Berdasarkan data dari WHO, penyakit diare ini merupakan penyebab utama kedua kematian pada anak di bawah usia 5 tahun di dunia dengan angka kematian sekitar 525.000 anak pada tahun 2017, di mana faktor hygiene perorangan yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya diare seperti kebiasaan cuci tangan yang buruk serta kepemilikan jamban yang tidak sehat. Untuk menurunkan angka diare ini, maka dibutuhkan tindakan preventif yang efektif khususnya pada daerah dengan akses air dan sanitasi yang masih rendah. Bisa di next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya yang dapat saya dengan 3 dinding terakhir 147. Di sini saya izinnya untuk melanjutkan presentasi. Di sini saya izinnya untuk menjelaskan mengenai determinan penyakit. Jadi di sini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian suatu penyakit dapat dikelompokkan menjadi determinan penyakit. Nah, di mana determinan penyakit diare pada balita yang disebutkan pada jurnal yang diulas dapat dipaparkan dengan menggunakan bantuan model determinan penyakit di bawah ini. Yang dimana di sini tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah memicu buruknya sanitasi yang tidak diberikannya ASI eksklusif. Nah, dimana di sini juga sanitasi yang rendah memicu penularan agen penyebab diare. Nah, selanjutnya di sini rendahnya pemberian ASI eksklusif di sini memicu rendahnya status nutrisi sehingga imunitas anak tidak akan berkembang dengan baik. Nah, di mana imunitas rendah dan adanya agen penyebab diare memicu terjadinya diare pada anak. Nah, sementara itu, dengan adanya ketersediaan sosialisasi pencegahan diare, maka tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan diare di sini dapat ditingkatkan. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya perkenalkan nama saya Safara Raffi Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 240. Di sini kita akan menjelaskan natural history of diare. Nah, natural history ini perlu kita ketahui pertama ada exposure, kemudian pre-symptomatic, ada onset, kemudian outcome. Nah, exposure atau paparan kita fokus pada 3 aspek, yaitu ada agen manusianya, biasanya dipengaruhi oleh behavior atau lifestyle. Kemudian ada hostnya, host atau etiologi yang menyebabkan penyakit itu. Nah, host yang atau etiologi dari diare ini yang paling banyak itu Enteropathogenesis E. coli atau EPEC dan Enterotoxigenic E. coli. Itu penyebab diare utama pada anak di negara berkembang. Kemudian yang ketiga adanya environmental, biasanya sanitasi yang seperti dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, salah satu penyebaran yang paling umum terjadi diare yaitu lewat media air yang terkontaminasi. Nah, penularan patogen biasanya melalui jalur fekal oral yaitu lewat mulut, bisa cairan, kemudian benda yang sudah terkontaminasi berupa seperti air minum, kemudian tangan yang tidak higienis, kemudian makanan yang terkontaminasi. Mungkin faktor yang bisa kita perhatikan juga faktor berupa lalat. Nah, kemudian karena paparan ini atau penyakit diare ini bisa kita lihat disebabkan oleh multiple risk factor, bisa ketiga penyebab tadi atau no or minimal risk factor, salah satunya atau salah duanya. Kemudian karena terpapar, kita akan masuk ke clinical disease atau terjadinya keluhan atau gejala yang mungkin tadi dijelaskan, yaitu mungkin bisa perutnya sakit, kemudian BAB berupa cairan. Nah, kemudian outcome-nya bagaimana? Outcome-nya diarenya bisa membaik, kemudian bisa diarenya kronik yaitu lebih dari 2 minggu, kemudian bisa diarenya komplikasi berupa ada dehidrasi, kemudian malnutrisi, perubahan status mental, sepsis, asidosis metabolik, shock hipovolemik, hingga mungkin jika tidak tertangani bisa koma atau kematian. Mungkin sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Joseph Ardian Deva dengan 3 digit NIM terakhir 117. Izin untuk melanjutkan. Jadi ada hubungan terhadap cedera pekerjaan. Sebelumnya di sini diare sendiri itu merupakan feses cair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 24 jam. Untuk akut dan persisten dan kronis sendiri digolongkan itu untuk akut kurang dari 14 hari, persisten 14-30 hari, dan kronis lebih dari 30 hari. Penyakit akibat kerja dapat dibagi berdasarkan paparan kimia, fisika, dan biologis. Paparan biologis salah satunya adalah faktor biologis lain-lain. Ada di dalam peraturan Presiden
Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019. Akan tetapi populasi di sini tidak bekerja sehingga tidak ada pajanan terhadap hazard biologis. Diare tersebut sangat memungkinkan terjadi di lingkungan pekerjaan jika anak dalam kasus ini diajak menuju lingkungan pekerjaan orang tua, sehingga hal tersebut tetap perlu diperhatikan. Contoh lingkungannya mungkin sebagai populasi yang tepat itu contohnya seperti food tester dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serafin Hildegarda Ratna Arisusanti dengan 3 digit NIM terakhir 069. Jadi pengukuran data pada jurnal, di mana pada jurnal bentuk angka yang digunakan itu ialah bentuk angka relatif, absolut, dan kombinasi antara keduanya. Angka absolut sendiri terlihat pada contoh kalimat studi cross-sectional deskriptif dilakukan terhadap 65 balita yang dipilih dengan metode sampel multistage. Sedangkan angka relatif terlihat pada contoh kalimat sebagian besar responden berusia 23-27 tahun, berpendidikan rendah 56,9% dan status tidak bekerja sebanyak 64,6%. Selain kedua bentuk tersebut, terdapat pula bentuk kombinasi antara keduanya, yaitu pada kalimat hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa sebanyak 40 orang ibu balita memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai diare. Kemudian tipe pengukurannya pun menggunakan pengukuran point prevalence, yaitu dengan mengukur suatu populasi dalam suatu periode waktu tertentu, yaitu pada tahun 2016 di Puskesmas Tembuku, Puskesmas 1 Tembuku, Kabupaten Bangli. Selain itu juga penelitian ini juga menggunakan specific rate untuk mengukur kejadian diare dengan karakteristik usia. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yuni Saundari dengan 3 digit NIM terakhir 176. Jadi di sini saya izin membahas mengenai desain dan jenis penelitian. Jadi desain penelitian sendiri yaitu di sini untuk penelitiannya menggunakan metode cross-sectional, yaitu di sini cocok karena yang pertama pengambilan data yang dilakukan dalam satu titik tertentu dan spesifik di tahun 2016. Kemudian tujuannya untuk mengetahui angka, bukan untuk menganalisis hubungan antara kejadian. Kemudian untuk metode samplingnya ini menggunakan multi-stage sampling, yaitu cocok karena tidak hanya dapat mengetahui angka kejadian diare pada balita di Puskesmas Tembuku 1 tahun 2016 saja, namun dapat mengetahui resiko berdasarkan cluster, dan clusternya berupa pertama tingkat pengetahuan ibu cukup atau kurang, kemudian pola pemberian ASI eksklusif atau non eksklusif, dan kelayakan jamban layak atau tidak layak, dan adanya sumber air minum dari air kemasan, kemudian pump, penampungan air hujan, dan sungai. Kemudian untuk kriteria inklusinya yaitu tidak tersurat di jurnal, tapi tersirat, yaitu balita atau bayi dengan umur di bawah 5 tahun dan memiliki pengalaman berak encer lebih dari 3 kali sehari selama 6 bulan terakhir. Kemudian untuk kriteria eksklusinya tidak tertera pada jurnal. Baik, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya Siti Aziza dengan NIM 19025-11692 akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Jadi yang pertama adalah terkait presentasi dan analisis data. Data sendiri merupakan suatu informasi atau karakteristik yang dikumpulkan melalui observasi variabel dan merupakan fakta yang diamati oleh peneliti sebagai hasil variasi nilai variabel. Dan berdasarkan artikel yang kami baca tersebut, data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dan jumlah respondennya adalah sebanyak 65 responden. Baik, bisa di next slide. Kemudian untuk penyajian data dalam artikel tersebut itu kurang sesuai dengan syarat kriteria, di mana pada subbab hasil pemaparan data dilakukan dengan beberapa interpretasi, yang mana seluruh penjelasan data seharusnya itu dimasukkan dalam subbab pembahasan, sehingga pada subbab hasil hanya termuat tabel, gambar, serta presentasi data singkat di bawah tabel maupun gambar. Baik, bisa di next slide. Kemudian selain itu juga dari proses pengambilan data. Dari proses pengambilan data itu tadi dilakukan dengan wawancara terhadap 65 responden, dan untuk hasil dan pembahasannya yang dipaparkan pada artikel tersebut itu kurang tepat, karena pada tabel 1 dikatakan bahwa persentase responden yang bekerja sebesar 64,6% dan tidak bekerja sebesar 35,4%. Sedangkan pada pembahasan dikatakan lebih dari setengah responden berpendidikan rendah, yaitu 56,9%, dan saat ini sedang tidak bekerja 64,6%. Sehingga data yang disampaikan pada bagian hasil dan pembahasan itu tidak sama, dan di mana seharusnya data 64,6% tadi merupakan data responden yang sedang bekerja. Kemudian selain daripada itu juga, terkait data kejadian diare di puskesmas dengan data yang didapat saat wawancara, itu bisa berbeda, karena di jurnal itu disebutkan bahwa data puskesmas merupakan data kunjungan pasien dan pada saat wawancara dengan responden.
di mana beberapa ibu mengatakan bahwa membawa anaknya itu adalah ke puskesmas adalah pada saat diare sudah memberat, dan ini berarti bahwa terdapat kasus diare yang tidak terlaporkan di puskesmas, sehingga pencatatan terhenti sampai di puskesmas membantu atau bidan saja. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya izin untuk melanjutkan terkait dengan keterbatasan penelitian. Di mana ada pun keterbatasan dalam penelitian ini yang menyebabkan terjadinya bias. Yang pertama yaitu dalam pengambilan data pada penelitian tersebut menggunakan teknik wawancara yang dilakukan selama 6 bulan terakhir, yang dapat menyebabkan data yang dihasilkan itu tidak sesuai karena hanya mengandalkan ingatan seseorang. Yang kedua yaitu terkait dengan pemilihan responden pada penelitian yang melibatkan sebagian ibu-ibu dengan tingkat pengetahuan yang rendah terhadap diare sehingga sampel yang digunakan itu tidak merata. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sundari University dengan 3 di nilai 1,1, izin untuk bisa membahas terkait deteksi potensi wabah. Jadi epidemiologi steps to investigate outbreak. Langkah-langkah tersebut terdiri adanya 10 bagian, yaitu menetapkan adanya wabah, dari adanya hasil survei, data-data rumah sakit, dan juga wawancara dari dokter, melakukan survei juga di komunitas. Lalu yang kedua adalah ada konfirmasi diagnosis, lalu yang ketiga adalah tetapkan definisi kasus juga dihitung kasus, dimulai dari adanya segi waktu, tempat, dan juga individu. Boleh di next. Baik, selanjutnya yang keempat adalah karakterisasikan wabah menurut orangnya, tempat dan juga waktu, itu person atau orang, place, tempat, dan juga waktu. Tentukan populasi yang berisiko sakit, merumuskan hipotesis tentatif, membandingkan hipotesis dengan hipotesis yang sudah ada fakta, merencanakan penyelidikan epidemiologi yang terperinci, mempersiapkan laporan tersebut, dan juga menerapkan tindakan pengendalian dan juga pencegahan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rivalvin dengan 3 digit terakhir 188, izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi untuk sistem surveillance itu kegiatan analisis sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit diare dan faktor-faktornya melalui proses pertama ada pengumpulan data, kedua pengolahan, dan ketiga penyebaran informasi epidemiologi penyakit. Sebagai informasi penanggulangan dapat berupa sistem kewaspadaan diri. Mungkin sekian jawaban dari mungkin sekian presentasi dari saya dan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pandai Fiska Jatri Babasari dengan 3 digit NIM terakhir 09, izin untuk menjelaskan terkait dengan metode screening. Nah, metodenya ini dengan menggunakan metode wawancara sebanyak 65 responden, dan juga dimana untuk dari diagnosisnya itu yaitu dimana ditunjukkan dari balitanya itu daerah encer lebih dari 3 kali sehari dalam 6 bulan terakhir, dan juga dimana untuk dari wawancara itu meliputi seperti karakteristik responden, karakteristik balita, tingkat pengetahuan ibu terhadap diare, pola pemberian ASI, serta kelayakan jamban dan juga sumber air minum pada balita. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, saya Bimandra Agus Kurnia dengan 3 digit NIM terakhir 221. Relevansi studi untuk mencegah dan mengontrol masalah kesehatan di komunitas, yakni dengan ada data serta informasi yang didapatkan dari penelitian ini, akan mampu memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan kejadian diare. Pemerintah dapat menciptakan program yang bertujuan untuk mempromosikan upaya-upaya pencegahan diare pada balita melalui pemberian edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian ASI eksklusif, penggunaan sumber air bersih, dan juga perilaku penggunaan jamban. Di mana saya meningkatkan pemahaman ibu balita dan keluarganya, pemerintah juga dapat melakukan pemantauan terhadap perilaku masyarakat karena ada pengetahuan yang memadai tanpa diimbangi dengan perilaku tetaplah belum cukup. Dan upaya pencegahan diare, pemerintah dan tenaga kesehatan juga dapat berperan dalam penyebarluasan informasi mengenai upaya dalam menanggulangi diare sehingga orang tua balita mampu memberikan penanganan awal ketika balita mengalami diare. Next. Baik, untuk kesimpulan berdasarkan jurnal LAS, beberapa hal yang menjadi faktor yang berperan dalam kejadian penyakit diare adalah pengetahuan ibu, sumber air minum, pemberian ASI eksklusif, dan kelayakan kondisi jamban. Salah satu patogen penyebab diare yakni E. coli, di mana penyebaran yang paling umum terjadi diare yakni lewat media air yang terkontaminasi. Berdasarkan definisi dan penyakit akibat kerja, maka dapat dikatakan bahwa populasi balita pada artikel tersebut tidak mengalami penyakit akibat kerja. Dalam penelitian ini dirasa sesuai untuk menerapkan metode penelitian cross-sectional, di mana kriteria inklusi dan eksklusi di dalam penelitian dijelaskan secara jurnal itu terdapat 2 angka, yakni angka absolut dan juga angka relatif. Next. Baik, lanjutan dari kesimpulan ini yakni analisis data dan presentasi data penelitian tercantum pada subbab hasil, sementara pada subbab pembahasan akan termuat terkait dengan pertanyaan penelitian beserta interpretasi data penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, di mana pada penelitian tersebut terdapat kelemahan rancangan penelitian, yakni dapat menyebabkan bias, di mana sumber informasi yang digunakan adalah hasil wawancara 6 bulan terakhir. Prosedur surveillance diare terdiri dari 3 langkah, yakni pengumpulan data diare, pengolahan analisis dan interpretasi data, dan penyebarluasan hasil interpretasi. Metode screening yang dilakukan adalah dengan metode wawancara, ada data serta informasi yang didapatkan dari penelitian ini akan mampu memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat
dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan kejadian diare. Next. Baik, mewakili segenap kelompok, kami mengucapkan terima kasih dan matur suksema. Om Santi 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 Om.